Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggrek Aura Maindianti, NIM 202.1007, Prodi Farmasi tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPOB dan CPOKB. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang CPOB. Apa itu CPOB? CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik. Bagi industri farmasi, tentu tidak asing lagi mendengar istilah CPOB. Namun bagi masyarakat umum, pasti masih asing mendengarkan istilah CPOB. CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik. Diidentifikasikan suatu ketentuan bagi industri farmasi yang dibuat untuk memastikan mutu obat yang tujuannya penggunaannya. Persyaratan yang ditepatkan dari penggunaannya, pedoman CPOB disusun sebagai petunjuk dan contoh bagi industri farmasi dalam menerapkan cara pembuatan obat yang baik dalam farmasi. Untuk seluruh aspek dan rangkaian proses, reproduksi dan pengendalian mutu, CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan bagi penggunanya, karena tidak aman, mutu rendah atau tidak bertanggung jawab. Untuk pencapaian tujuan ini melalui kebijakan mutu yang memerlukan komitmen dari semua jajaran di semua departemen, di dalam perusahaan, para pemasok, dan para distributor. Untuk itu, dapat diperlukan manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar. Para pembuatan obat, pengendalian menyeluruh adalah sangat penting untuk menjamin konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan obat tidak secara sembarangan tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan atau memelihara kesehatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang CPOKB. CPOKB telah ditetapkan oleh pemerintah. Cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPOKB merupakan salah satu faktor paling penting untuk menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu keamanan. Penerapan CPOKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan atau mutu keamanan yang mengantisipasi pasar besar dunia internasional. Terlebih lagi, untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka kosmetik Indonesia bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Adapun tujuan CPOKB adalah secara umum. Yang pertama, melindungi masyarakat terhadap hal-hal merugikan bagi penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas internasional. Untuk secara khusus, dengan dipahaminya penerapan CPOKB oleh para pelaku industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri farmasi. Yang ketiga, diterapkannya CPOKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Penerapan CPOKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi di era globalisasi, penerapan CPOKB merupakan nilai tambah mutu untuk kosmetik Indonesia dapat bersaing dalam produk luar negeri. Sehingga CPOKB telah
ditetapkan oleh pemerintah sebagai syarat mutlak untuk memenuhi standar mutu dan keamanan dalam pembuatan kosmetik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rifan Ali Fatul Huda, NIM 20210006, Prodi Farmasi semester 3. Mohon izin saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik atau yang disebut dengan CPOTB. CPOTB adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Selanjutnya, CPOTB mencakup produksi dan pengawasan mutu. Persyaratan dasar dari CPOTB adalah 1. Semua proses pembuatan obat tradisional dijabarkan dengan jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat tradisional yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, tahap proses yang kritis dalam proses pembuatan, pengawasan dan sarana penunjang serta perubahannya yang signifikan divalidasi. Yang ketiga, tersedia semua sarana yang diperlukan untuk CPOTB, termasuk yang pertama personel yang terkualifikasi dan terlatih. Kemudian bangunan dan sarana dengan luas yang memadai. Peralatan dan sarana penunjang yang sesuai. Peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, kemudian bahan dan wadah dan label yang benar. Selanjutnya prosedur dan instruksi yang disetujui. Dan terakhir tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai. Selanjutnya yang keempat, prosedur dan instruksi. Ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Yang kelima, operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur secara benar. Selanjutnya yang keenam, pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama pembuatan yang menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur dan instruksi yang ditetapkan benar-benar dilaksanakan dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tiap penyimpangan dicatat secara lengkap dan diinvestigasi. Yang ketujuh, catatan pembuatan termasuk distribusi yang memungkinkan penelusuran riwayat batch secara lengkap, disimpan secara komprehensif dan dalam bentuk yang mudah diakses. Yang kedelapan, penyimpanan dan distribusi obat tradisional yang dapat memperkecil resiko terhadap mutu obat tradisional. Yang kesembilan, tersedia sistem penarikan kembali batch obat tradisional manapun dari peredaran. Dan yang terakhir 10 adalah keluhan terhadap produk yang beredar dikaji, penyebab cacat mutu diinvestigasi, serta dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dan pencegahan pengulangan kembali keluhan. Selanjutnya adalah pengawasan mutu ya. Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOTB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian serta dengan organisasi, dokumentasi, prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan serta produk yang belum diluluskan tidak dijual dan dipasok sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan tentang
CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Mohon izin dari kelompok saya sendiri Mas Rifan Alifatul Huda dengan anggrek Auramei. Jikalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.